Hmm? Alhamdulillah, alamin. Di TikTok. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di laporan Jakarta, wong ben marem. Ini agak banyak. Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, masih kita lanjutkan pada pembahasan tentang dosa-dosa besar, al-kabair, dosa-dosa besar. Sekedar untuk menanggapi bahwa yang dimaksudkan dengan dosa besar itu adalah asyirku billah, mensekutukan Allah, lalu asyirku sihir, lalu qatlun nafsi, membunuh jiwa, lalu akul riba, memakan riba, lalu akul mal yatim, memakan harta anak yatim, lalu atawali yaumal zambi, yaitu melarikan diri ke hudud dalam peperangan, lalu khutbatul musanat, memfitnah wanita-wanita yang baik, yang mukminah. Nah, ini dalam sebuah hadis. Sampailah kita kemarin pada al-kabirah asalnya, dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafsi, membunuh jiwa. Membunuh jiwa di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim lagi termasuk dosa yang besar. Di dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'aziman." Barang siapa yang membunuh secara bersengaja, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, muta'ammidan, fajazaa'uhu jahannam, maka balasannya itu adalah jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, mereka akan kekal dalam neraka itu. Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu, dan Allah murka atasnya dan melaknatnya. Wa a'adda lahu, dan menyiapkan baginya adzaban aziman, siksa yang besar. Nah, jadi kalau di sini disebutkan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha, ya, maka balasannya itu adalah, ya, neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya. Jadi orang yang membunuh sesama mukmin secara sengaja, membunuh mukmin secara sengaja, tidak dengan cara yang dibenarkan oleh agama, maka jazaa'uhu jahannam, balasan baginya itu adalah jahannam. Nah, yang berat tadi ketika dikatakan khalidan fiha, dan dia kekal dalam jahannam itu, maka jawabannya orang yang membunuh sesama mukmin secara sengaja, tidak dengan cara atau alasan yang benar, itu sejajar dengan kemusyrikan, sejajar dengan kekufuran. Balasannya itu yaitu neraka jahanam, orang yang jam berjam, tetapi khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Nah, lalu kalau membunuh yang dibenarkan secara syariat itu yang bagaimana? Ada membunuh tapi dibenarkan dalam syariat, yaitu misalnya qisas, membunuh orang karena dia membunuh orang, jadi membalas hukuman itu. Jadi dibenarkan seorang mukmin membunuh, maka dia dibunuh berdasarkan hukum. Nah, ini dibenarkan, namanya qisas.
justru di dalam kisah itulah terdapat kehidupan kata Allah itu. Jadi di terapnya hukum Islam, di terapnya hukum Islam, kelihatannya orang membunuh orang dengan sengaja, hukumannya dibunuh. Kita kayak manusiawi. Tetapi sesungguhnya di dalam hal yang seperti itu justru ada kehidupan. Satu, si pembunuh tidak akan mungkin membunuh lagi wong dia mati. Lalu dengan pengertian si pembunuh ini menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak membunuh. Disitulah terjadi kehidupan. Tapi tidak ada seorang pembunuh dihukum setahun 2 tahun dicelenya rawuh itu ya bakal makanya naik. Itu bolak-balik makanya naik. Tidak ada kehidupan di situ. Atau mungkin justru mengajak yang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu ada nenek-nenek di WA, nenek-nenek di WA. Anjingan PhD nyambut kaya tahun-tahunan ini hasilnya orang sampai 100 juta. Ini berat hukum. Katanya ini korupsi 1 triliun ini dihukum 2 tahun. Itu kan karena koruptor tidak dihukum. Andaikan koruptor itu dihukum, maka akan membuat jerak orang lain untuk melakukan korupsi. Tapi kalau tidak ada hukuman yang memadai, maka ya orang akan berprinsip begitu. Pengen jadi koruptor, korupsi 1 miliar dihukum setahun, 2 tahun, layak kerja keras mati-matian sampai 2 tahun kerja pun belum tentu bisa mengumpulkan 1 miliar. Nah itu kan ada orang di WA itu jelas ya, lucu-lucuan ini, tapi ya mengenai. Nah jadi saya ulangi kembali ke ayat ini sekali lagi, membunuh sesama mukmin secara sengaja tidak dengan cara balasan yang dibenarkan, maka balasannya itu adalah neraka jahanam. Dan dia kekal di dalamnya. Sing berarti kekal itu, sing berat kekal di dalamnya. Ada lagi cara membunuh yang dibenarkan, yaitu di dalam peperangan. Di dalam peperangan itu membunuh lawan itu dibenarkan walaupun dia mukmin, tetapi di dalam peperangan. Nah, yang tidak dibenarkan itu di dalam peperangan kalau membunuh mereka yang tidak berperang, walaupun ya katakanlah secara Palestina misalkan berperang, mestinya Israel itu harusnya boleh membunuh hanya tentara Palestina. Palestina pun hanya boleh membunuh tentara Israel. Masing-masingnya tidak boleh membunuh sipil, itu tidak boleh. Karena sipil tidak bersenjata dan tidak dalam medan perang. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan di Mesir itu membunuh juga. Itu hukum Islam itu sebetulnya. Jadi hukum Islam jelas yang boleh dibunuh adalah mereka yang memerangi. Yang tidak memerangi tidak boleh. Nah, hal tentang membunuh ini kiranya juga disebutkan dalam hadis, yaitu dalam kalau rajulun di Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang itu pada Nabi, ayyudan bi a'dham indallahi ta'ala. Orang itu bertanya kepada Nabi, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Kalau maka kemudian Nabi menjawab, anta ja'alillahi dan wa huwa. Dosa yang paling besar di sisi Allah itu ialah kalau kamu menjadikan sekutu di Allah. Padahal Allah itulah yang menciptakan.
mensekutukan Allah adalah dosa paling besar yang disebutkan di dalam hadis ini. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, "Summa ayyun, lalu apa?" Qala, Nabi pun menjawab, "Antaqtula waladaka qasyatan ayat amamaka." Kamu bunuh anakmu karena kamu takut untuk dia makan bersamamu. Kamu bunuh anakmu karena takut melarat. Kan ini yang banyak terjadi. Jadi hanya gara-gara takut melarat, maka rela membunuh anak. Nah, antaqtula waladaka, kamu bunuh anakmu qasyatan ayat amamaka, karena takut untuk kemudian dia makan dengan muatnya bikin kamu melarat. Qala tu'ainu, kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian apa? Qala, dijawab oleh Allah, antuzani hayyata jaika, kamu menzinai istri tetangga. Jadi menzinai istri tetangga lalu membunuh anak karena takut kelaparan, lalu kemudian mensekutukan Allah. Tiga ini disebutkan dalam hadis ini sebagai dosa-dosa yang sangat besar dalam pandangan Allah. Dan alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan kita terjauhkan dari hal yang seperti ini karena ini termasuk dosa besar. Dikuatkan pula oleh firman Allah pada ayat surat Al-Furqan ayat 8. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain serta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina barang siapa barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia akan mendapatkan balasan dosanya. Jadi jangan sebutkan yaitu membunuh jiwa, mensekutukan Allah, membunuh jiwa dan berzina. Qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yudhu bainan nas yaumil qiyamah iman. Dalam hadis ini disebutkan pula bahwa yang akan dihakimi pertama pada hari kiamat nanti adalah masalah akibat itu darah, masalah mengalirkan darah, yaitu membunuh. Ini termasuk yang awal akan disebutkan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, masing-masing kita ini sebagai manusia dikatakan al-insanu ma'amalul pokok manusia. Manusia itu tempatnya berbuat salah dan tempatnya lupa. Kita termasuk itu dalam perjalanan hidup kita sehingga sampai pada umur kita sekarang. Mungkin kita perlu introspeksi betapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Apakah itu yang menyangkut sedikit-sedikit karena nampak mensekutukan Allah, misalnya dengan riya yang kemarin kita pelajari. Pernah mungkin kita sekali waktu terhingga riya ingin itu puji ketika itu. Sekarang kita sadar bahwa ternyata riya itu adalah termasuk syirik. Atau mungkin ada rasa was-was kita untuk takut kelaparan, seperti yang dalam hadis ini. Maka bagi kita orang mukmin jangan kemudian berkecil hati bahwa kesalahan yang kita lakukan masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri.
yaitu dengan cara apa? Bertobat. Dengan cara bertobat. Itu satu-satunya cara. Tetapi bertobat itu pun tidak gampang. Makna bertobat itu menyadari akan kesalahan dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi dalam keadaan sadar. Ini loh yang aneh. Tidak kapok-kapok kapok-kapokannya. Dan itu disebutkan dalam ayat. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah fala yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu yang terakhir, wala yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang jika ia berbuat keji dan berbuat zalim, seraya itu pula dia ingat akan Allah, dan seraya itu pula dia istighfar, memohon ampun. Pada siapa? Pada Allah. Dan siapa yang bisa berikan ampun kecuali Allah? Nah, walam yusiru ala ma fa'alu, dan tidak lagi melanjutkan mengulangi apa yang pernah kedzaliman, tidak mengulangi kedzaliman, keburukan, kejahatan yang pernah dilakukan, dan dia dalam keadaan sadar dan mengetahui. Nah, sehingga ini budi, sehingga ini budi. Sekali waktu pas sadar mengiling, oh ini termasuk musyrikan. Ini besok sekali naik. Nah, berarti lam yusiru ala ma'afi itu tidak diperlukan. Dan tidak melanjutkan apa yang terjadi. Itu kira-kira Allah itu mampu memberikan taubat. Bagaimana kita memanfaatkan taubat itu? Taubat yang seperti ini yang sering kita dengar sebagai taubatan nasuha, konjit, merupakan ulangan. Jadi tidak menjadi residivis dosa. Kita residivis itu apa? Menjaga kambuhan. Ya, kita berdosa kambuhan. Kadang ini, kadang orang, kadang ini, kadang berdosa kambuhan. Nah, kita lihat pada dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Sihir ini apa? Nek katanya ya orang serangnya sihir itu ya. Mari kita orang apa sihir itu sangat sihir. Sihir itu apa? Iya, sihir. Ya. Yang jelas di dalam sihir itu terdapat kedustaan. Terdapat kedustaan yang benar kemudian dibalikkan menjadi yang salah, yang hak dijadikan menjadi yang batil. Nah, tentang sihir ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 102, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Walakin dan katakan akan tetapi dalam ini katakan hanya. Kalau ada tetapi setan-setan itulah yang kafir, yaitu mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dari ayat ini, penggalan ayat ini, ada dua hal yang mungkin bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah bahwa sihir itu kelakuan daripada yang kafir kepada Allah. Dalam hal ini adalah setan. Walakin syayatin kafaru, tapi setan-setan itu yang kafir. Kenapa disebutkan kafir? Karena dia mengerjakan sihir. Berarti sihir termasuk perbuatan kufur dan dilakukan itu oleh setan. Yu'allimun nasa sihra. Setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, berarti kok enak
itu berarti muridnya setan. Penyihir itu muridnya setan. Penyihir tidak sama dengan dalam video itu kayak ngacok kartu, tiba-tiba pisau, nah itu bukan ilmunya, depannya jadi tangan sihir. Nah, satu sihir adalah termasuk perbuatan setan, termasuk hukum. Yang kedua, manusia bisa sihir karena menjadi murid setan. Wa man syaitani al-mal'un wardun fi ta'limihi al-insana sihra illa yusika bihi. Dan tidaklah syaitan yang terlaknat itu mempunyai niatan di dalam dia mengajari manusia itu sihir illa yusika bihi, kecuali agar manusia itu mensekutukan Allah. Ini yang bagian kalimat pernyataan. Jadi setan mengajarkan sihir kepada manusia. Tujuannya tidak lebih tidak kurang adalah agar manusia itu mensekutukan Allah. Nah, sekarang orang mempunyai pangeran-pangeran. Itu coba yang saya maksud dengan pangeran-pangeran. Misalnya, orang memperlihatkan diri mempunyai pangeran-pangeran. Itu pasti diantaranya ingin dia dikagumi oleh sama manusia. Ingin dia dikagumi oleh sama manusia. Yang semuanya itu mestinya hanya milik Allah. Nah, maka secara langsung dengan menunjukkan pangeran-pangerannya itu, maka ia telah menunjukkan diri dalam kedudukannya itu mestinya hanya kedudukan Allah. Jadi itu pangeran-pangeran, dan itu ditujukan itu tujuannya adalah untuk mengiring manusia menuju kepada kemusyrikan. Firman Allah di dalam dan mereka ahli sihir وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُم. Ini arti cerita tentang tentang sihir yang diajarkan berkaitan dengan Nabi Sulaiman setelah mereka dua malaikat itu yang disebutkan dalam ayat yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Di antaranya cara menyatakan وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُم. Dan mereka ahli sihir itu mempelajari sesuatu yang tidak memberikan mudarat. Ini kurangnya. Maya dulu, mereka mempelajari sesuatu yang membawa mudarat bagi mereka, walayan tahu dan tidak memberikan manfaat pada mereka, yaitu sihir. Para ahli sihir itu mempelajari sesuatu itu membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat pada mereka, yaitu sihir. Mana fil akhirah min khalaq, dan tidaklah bagi mereka itu keuntungan di akhirat, wala bisa masyarakat anfusahum, dan amat jeleklah, amat jahatlah apa yang mereka perbuat dengan menjual dirinya dengan sihir. Walau kami menandakan mereka itu mengetahuinya. Jadi Allah menyatakan dengan tegas, tidak ada manfaatnya sihir. Sesungguhnya sihir itu tidak ada manfaatnya kalau itu tidak atas kehendak Allah, dan tidak ada manfaat tetapi yang justru malah akan membahayakan bagi si penyihir sendiri. Di akhirat pun para penyihir tidak akan mendapatkan bagian apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin pernyataan
berikut ini terjadi pada zaman kita sekarang. Tarafal katsiran yadkhuluna fi sihri. Tarafal kamu melihat betapa banyak di antara manusia, hal katsiran banyak manusia yadkhuluna fi sihri, masuk dalam sihir. Artinya mempelajari sihir. Wa ma yas'uruna, dan mereka itu tidak merasa annahul kufur, bahwa sihir itu adalah kufur. Jadi duit pangeran-pangeran itu menyenangkan. Dia manusia berbondong-bondong itu mencari pangeran-pangeran itu, tapi tidak menyadari kalau pangeran-pangeran itu adalah kufur. Kalau kemudian ada orang yang dikdoyo, apakah itu sesungguhnya? Tidak, dalam satu waktu dia akan ketemu batunya, dan ketika yang bilang itu bukan ketika yang sesungguhnya. Nah, fayaquluna fi ta'limi sima, maka mereka itu mempelajari asima. Asima itu artinya tanda-tanda, apa namanya ya? Tanda-tanda isyarat-isyarat. Kalau sekarang itu begini, nenek kucing, tandanya yang orang maling. Nah, ini hanya isyarat-isyarat. Tetapi ada banyak di antara kita yang percaya ini ada isyarat-isyarat. Mulai apa ya? Besok ada mati ya loh. Jadi kila-kila ya, tanda-tanda isyarat-isyarat mereka mempercayai itu. Jadi tahayul itu tahayul. Nah, belum tentu itu betul. Tukang ramalan itu sekali waktu betul, namanya, tetapi tidak akan selalu betul. Bagian nanti kalau itu katanya bang, ini digulai orang edan, digulai orang edan, digulai. Saya orang malah ngapain? Ini digulai malah edan. Tapi sekali waktu ada betul, tetapi apa selalu betul? Tidak selalu betul. Saya juga senang melihat gambar ramalan itu, ada bentuk pulau, ada bentuk ini. Terus sudah malu itu apa neng, ini apa itu, itu neng itu, itu satu. Pinterestnya juga ramalan berbunyi itu. Lalu kapan itu diramal saya TV ini pada diramal dos, ini diramal kok. Ini ada disir nah jadi itulah tukang ramal itu sekali waktu betul, tetapi tidak selamanya betul. Jadi berdasarkan ini tidak ada yang betul tukang ramal. Nah, saya ulang kita ini saksima wa amaniha wa yasihun. Jadi itulah apa namanya, tahayul itu adalah salah satu bentuk sihir, mempercayai hal-hal yang itu tidak selayaknya untuk dipercaya. Nah, percaya itu dari mana? Ini adalah ilham dari setan. Wa bi amri rajuli an zawjatihi wa huwa sihrun. Panjenengan nanti kira-kira entah dengan bacaan bagaimana ada upaya untuk memisahkan seorang sepasang suami istri. Perang. Jawab. Izin namanya. Jadi bagaimana saya minta tolong katakanlah kepada seseorang pun namanya untuk bisa memisahkan saya dari suami istri. Nah, itu termasuk sihir. Itu termasuk sihir. Kerjasamanya itu dengan setan. Setan itu hanya
Manusianya yang kemudian tidak sadar ditanamkan rasa benci, rasa iri, rasa hasut dan sebagainya. Itu mulai setan dan dia dinikahi Allah. Itu pekerjaan bukan sihir. Itu musik. Itu musik. Ada lagi justru sebaliknya. Bagaimana seorang laki-laki kemudian bisa malih cinta pada seorang wanita. Enggak ya. Oke, namanya ini mau. Namanya ini mau. Coba kita bahasa Indonesia tak ngerti. Namanya ini mau, namanya ini. Ning terus dicorok piye sampai gelem. Ada ya. Nah, itu juga betul sihir. Hanya menipu sementara. Nanti lama-lama kalau sihirnya itu habis, ya mulai sandung. Nah, jadi seperti itulah kira-kira hal-hal yang sesungguhnya tempat memikam pertolongan itu adalah seekor. Maka disinilah kemudian terjadi kemusyrikan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ini terjemahnya As-Sa'di mengatakan, As-Sa'di itu salah seorang mufassir, tersebutlah bahwa setan-setan sering naik ke langit, lalu sampai pada suatu kedudukan yang darinya mereka dapat mencuri pendengaran. Naik ke langit sampai pada satu tempat di tempat itu setan itu omongannya malaikat. Lalu mereka mencuri sebagian dari perkataan para malaikat tentang apa yang bakal terjadi di bumi, menyangkut perkara kematian atau hal-hal yang gaib atau suatu kejadian. Kemudian setan-setan itu menyampaikan hal tersebut kepada tukang-tukang tenung. Nah, tukang tenung, tukang sihir kan kok baik gitu. Lalu tukang-tukang tenun atau juru ramal menceritakan kepada manusia hal tersebut, dan ternyata kejadiannya yang mereka jumpai seperti apa yang dikatakan oleh para tukang tenun. Jadi tukang tenun itu dapat berita itu dari setan yang mencuri pemberitaan dari langit. Dikabarkan kepada tukang tenun oleh tukang tenun diomongin. Nah, ini untuk sihir. Sekali lagi hubungannya dengan setan. Sumber beritanya, wartawannya itu dari setan. Pokoknya apa saja yang berhubungan dengan setan itu tidak ada baiknya. Tidak ada baiknya. Lalu nanti setelah sekali itu betul, nah si tukang sihir besar-besaran, lalu ditambah-tambahi, sehingga akhirnya kebanyakan manusia betul-betul akhirnya menjauh dari jalan tauhid. Inilah budaya yang kita tadi. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita kembali. Panjenengan nanti lihat bagaimana seseorang kemudian diguna-guna melalui medianya itu minum, biasanya minum kopi. Nanti lihat kopi. Dan ini sudah dimantrai. Nah, orang yang kena ini orang menjadi minum. Jadi menjadi minum hanya cara berpikirnya juga naik. Hati pun tidak tenang. Hati pun serba risau. Tapi kata orang yang tahu ini usianya hanya 40 hari. Pokoknya orang diberi kesempatan untuk diperpanjang. Jas. Nah, kata orang yang tahu, saya tidak tahu. Katanya ijaznya itu bisa melalui air yang kita pakai mandi, bisa melalui minum, bisa melalui sentuhan. Ya,
itu salah satu tes. Nah, tapi mungkin benar menurut saya. Jadi kita buat lingkup tanpa kita mengetahui apa sesungguhnya sebab lingkupnya. Tapi hati kita buat bisa, tetapi tidak mengetahui sebab besarnya itu apa. Tidak dengan panjangnya bisa berdoa KTP kosong, pena jawabnya mau bisa tanpa untek, dompet tipis, ruang nambahnya itu enak kantong itu berkisah atau dompet itu lagi tidak lagi jadi bisa. Tapi ini tidak ruang, kantong ya masih penuh, dompetnya masih isi, makanan pun tak kurang, tetapi bisa. Ini model-model saya di dalam mengubrik dari kita manusia. Nanti isinya marah-marah terus katanya. Dan itu berakhir katanya dalam waktu hari pokoknya nggak dicek. Ya, organisasinya tadi itu. Nah, di dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam kitab Musnadnya, Ali radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, kalau satu kayak turun jannah, ada 3 yang tidak akan masuk surga. Ya. Pertama adalah minum khamrin, yaitu pencampur khamr atau peminum khamr. Lalu qatim rahim, yaitu yang memutuskan silaturahmi. Yang kedua adalah musaddiqul bisihri, yang mengikuti, yang membenarkan, yang mengamalkan, mengajarkan sihir. Dalam hal sihir, penyihir dan yang mempercayakan kepada penyihir itu semuanya betul. Misalkan dengan penyihir, lalu saya minta tolong kepada soal penyihir, maka si penyihir sendiri dan yang minta tolong itu dua-duanya gugur. Nah, oleh karena itu dari kaidah itu ya kita tahu lah itulah. Oke. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ar-ruqyu," ini ruqyah saya tidak dengar ruqyah itu. Apa itu ruqyah itu? Jadi ruqyah itu adalah takwid itu artinya memperlindungkan. Nah, ruqyah itu artinya memperlindungkan, mencarikan perlindungan. Nah, ar-ruqyu wa tamaim, jadi ruqyah dan tamaim, jimat-jimat, mantra-mantra, wa tauliyah, yaitu sihir, ketiga-tiganya ini adalah syirik. Ar-ruqyah, tapi nanti dicoba ar-ruqyah, lalu mantra-mantra jimat, lalu sihir itu adalah syirik. Nah, ruqyah yang dimaksud syirik itu adalah ruqyah yang itu tidak ditujukan memperlindungkannya itu kepada Allah. Sama saja dengan jimat, memperlindungkan diri pada benda ciptaan Allah. Berarti kan syirik. Maka Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan tamaim itu adalah jimat atau mantra-mantra. Di dalam kitab ini disebutkan di antaranya ialah yang sering kita lihat di sini, menggantungkan raja. Biasanya di leher. Ya, raja isinya raja itu. Yang kalau dibaca oleh orang Arab pun tidak ngerti. Huruf jim, iya, misalnya maka rajanya tidak bermakna Arab. Itu raja itu. Digantungkan di sini misalnya kepada anak kecil, kepada orang tua, dan bahkan kepada binatang. Ya, raja. Kalau kita baca rajanya isinya, tulisannya itu kemudian apa
lakukan adalah memperlindungkan si pembawa raja itu kepada zat lain sama lagi dengan jimat. Nah, dan tentu ini kebiasaan daripada manusia di zaman jahiliyah agar kemudian dengan raja itu terhindar dari gangguan makhluk gaib, terhindar dari gangguan binatang buas dan berbisa, dan kemudian juga terhindari dari apa-apa yang kira-kira membawa bahaya. Tetapi minta perlindungannya bukan kepada Allah. Maka ini sekali lagi termasuk dalam syirik. Nah, ya Bapak, nah itu mungkin kalau kita nanti bisa introspeksi diri dari apa yang kita lakukan, yang pada intinya sepanjang perlindungan itu bukan dimintakan kepada Allah, tetapi kepada selain Allah, maka berarti kalau katakan Allah wa ammar ruqyah. Nah, ini bicara tentang ruqyah. Sekali lagi ruqyah adalah memperlindungkan. Namanya dengan ta'awud. Idza kana bil Qur'an atau bi asma'illah, kalau itu menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan asma Allah, bayang paham maka itu boleh. Karena apa? Karena itu artinya memperlindungkan diri kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yurabbi Al Hasan wal Husain, hidupnya Hasan dan Husain, radhiyallahu anhu, fayaqulu, maka kita berkata, U'idhuma, aku perlindungkan kalian berdua, Hasan dan Husain, di kalimatillahi at-tammah, dengan ayat-ayat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin hamatin, dari setiap gangguan syaitan dan dari gangguan binatang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dari setiap sesuatu yang tercela. Dalam hal ini yang maksud adalah dari setiap hal yang bisa membuat gila, dari gangguan-gangguan yang bisa membuat orang itu menjadi gila. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Jadi memperlindungkan kedua hidupnya itu kepada Allah dengan menggunakan ayat-ayat Allah atau dengan menggunakan asma-asma Allah, tidak menggunakan yang selain Allah. Dan itu mesti aneh-aneh, tidak aneh-aneh, ya, tidak digantung-gantung diri raja ini, tidak, ya betul. Saya pernah menjumpai Pak Raja Agung dari Kokodo, karena dulu tapi tidak bisa baca. Dalam arti tidak bisa baca itu maknanya itu apa? Kalau hanya sekedar bergandeng saja itu seperti itu maknanya. Ya. Nah ini teori ajaran atas pirang persaingan jabatan, lalu membuat raja diletakkan di tempat duduk pejabat dan perasaan bergosing mengenai raja mau ingin duduk di kursi jabatan itu. Pernah dengar itu tidak? Pernah baca? Jadi
panjenengan nanti ingin yes. Kawan ingat juga kita kalau tanya kita santai. Nah ini terjadi pada kakek saya sendiri. Kakek saya itu seorang hakim. Kelihatannya memang ada yang cemburu, ingin pulang menjadi hakim. Naik zaman teknologi mulia. Itu ini dia lah, ini saya langsung kakek. Dalam beberapa malam itu tiba-tiba di atas genteng itu ada paku. Aku terjadi. Tapi kakek saya tidak grogi. Kakek saya tetap tenang sambil berlindung diri kepada keesokan harinya lalu dipanjat ke atas genteng. Ternyata di atas genteng memang banyak paku. Itu terjadi 3 hari berturut-turut. Kira-kira ini sing nemu wae. Kira-kira saja. Setelah 3 hari selesai tidak ada apa-apa lagi. Nah, jadi itu tadi kalau kita kemudian terpengaruh oleh itu, kemudian kita menjadi gelisah, maka setan ketika itu berhasil. Maka kita mestinya belajar tenang, sembari berlindung diri kepada Allah. Billahi minasyaitonir rajim. Nah ini mungkin yang saya sampaikan, yaitu tentang sihir. Nanti bisa tempat adalah meninggalkan dengan sholat. Bapak Ibu yang hormati, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bersama-sama menjaga protokol. Subhanallah.